Nah, setelah itu tiba-tiba ujian saya ditaruh di bartender. Allah musta'an. Sesuatu yang saya nggak pernah mimpikan dan tak pingin sama sekali. Karena dari awal saya nggak pernah minum, nggak pernah. Alhamdulillah saya minum alkohol. Seharusnya kebanyakan bartender itu ya harus minum karena harus mencoba dulu. Tesnya itu kan seperti apa itu. Tapi ternyata kok malah minuman saya banyak yang suka. Allah musta'an. Itu musibah ya. Musibah bagi hujan buat saya. Waktu di Jakarta juga gitu. Banyak artis-artis, orang-orang terkenal sana ke saya. Hanya pingin minuman saya. Tapi saya di sela-sela jam di atas 12 kan orang sudah agak lelah. Minum sudah capek, minumnya sudah mabuk. Saya ke musola Ustaz. Saya sholat Isya. Kebetulan di sini ketemu artis pas pipis atau apa itu loh. Di artis itu bilang, loh itu bartender kok sholat? Kan sempat kaget juga itu. Karena Jakarta yang seperti itu, ya sholat itu kayak orang aneh gitu. Apalagi kerja yang seperti itu aneh. Aneh. Jelas. Pengalaman saya kemarin itu, Bapak nggak Rito, ternyata hati saya juga nggak enak. Dari pengalaman itu Bapak, kamu pulang, saya pulang. Uang itu yang berapa tumpuk itu sama baju-baju itu ada dua pilihan, saya bawa atau saya tinggalkan. Setelah sholat subuh ternyata saya yakinkan hati saya harus saya tinggalkan. Uang hasil jerih payah saya selama itu saya tinggalkan. Saya tahu kalau saya kasihkan juga nggak baik karena itu bukan harta yang bagus. Allah. Nah, ini mungkin perjuangan beliau yang harus kita kasih apresiasi ya. Dan ini berat. Perang batin itu ini di puncak karir dan juga kemudian harta yang tidak sedikit. Kurang lebih berapa? Ratusan juta waktu itu. Subhanallah. Dan di zaman tahun itu loh. Sekarang miliaran mungkin kalau sekarang. Iya. Sekarang miliaran. Ya miliaran kalau untuk tahun sekarang. Ya. Subhanallah. Terus jadi bismillah nyampe rumah. Sampai rumah. Ya. Ya, dengan sebatas celana, kaos sama tas kecil dan duit 1.500. Itu. Saya bilang ke Bapak Ibu, saya bilang, mohon maaf saya nggak bisa bawa rezeki saya begitu. Tapi saya insya Allah akan menjadi lebih baik dengan berbakti. Dengan cara yang saya bisa, saya bilang gitu. Terus, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ibu malah gitu? Iya gitu. Alhamdulillah. Wis toto mas selamat. Alhamdulillah. Itu Pak Ibu. Ini saya jadi ingat ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Allah pasti akan berkahi. Makna berkah itu Allah ganti dunia akhirat. Jadi cita-cita awal saya memang dari awal kecil itu saya ingin jadi guru ngaji. Masya Allah. Ingin jadi setelah saya ingat lulus SMA saya hanya ingin ngecek waktu itu. Masya Allah. Ngecek tapi sore saya bisa ngajar anak kecil-kecil ngaji. Allah. Itu cita-cita saya dulu. Sering baca, saya pernah mencuri sekali. Tapi mencuri Quran. Allah. Karena saya nggak bisa beli Quran. Itu saya mencuri di masjid. Masjid ini saya ambil. Oh, saya mohon maaf saya minta karena saya nggak mampu. Karena saya ingin baca Quran. Allah, Ustaz. Saya bawa pulang, ya Allah, saya ingin bawa ini. Tapi setelah saya hafal, saya kembalikan lagi kok. Akhirnya saya kembalikan gitu, saya kembalikan. Niat cita-cita mengajarkan Quran luar biasa. Karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Saya bukan orang yang banyak ilmu, orang tua juga orang awam, tapi beliaunya selalu memanti-manti dari kakek saya masalah sholat. Subhanallah. Jangan tinggalkan sholat pokoknya. Apapun itu keadaanmu, jangan tinggalkan sholat. Dan juga sholat memang sila. Sila itu hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi kalau putus sholat, putus hubungan kita dengan Allah. Jadi wasiat terbaik memang sholat itu. Niat waktu itu saya langsung terbetik di hati saya, ya Allah, semoga sebelum kau wafatkan saya ingin bangun masjid. Masya Allah. Dan alhamdulillah ternyata kesampaian ya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Ya. Allah itu kalau yang namanya memberi pahala atau balasan, itu pasti di atas daripada apa yang kita lakukan. Lebih dari apa yang kita lakukan. Bukan pas. Bukan. Kalau menghukum Allah itu pasti pas gitu. Kalau menghukum. Tapi kalau memberi pahala, pasti Allah lebihkan dari apa yang kita lakukan. Dan ini maha karimnya Allah, maha dermawannya Allah, maha murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngamen sebiasa saya nggak bisa main musik karena saya nggak suka musik. Sebatas saya pokoknya saya ingin dapat uang buat bayar SPP saya. 40.000 mainkan aja ini musik. Saya ngomong aja sudah pakai kaleng itu aja. Dan tidak menikmati musiknya. Tidak sama sekali. Saya tidak sama sekali. Alhamdulillah. Terus waktu itu saya masuk di nggak tahu namanya perumahan itu apa, saya nggak paham. Saya masuk ke perumahan. Saya baru tahu itu namanya perumahan. Rumahnya bagus-bagus gitu. Saya habis sholat Isya, habis ngamen saya sholat Isya, saya ya Allah, semoga saya bisa beli perumahan seperti ini, saya bilang gitu. Ternyata alhamdulillah qadarullah
Saya ini nggak dikasih perumahan malah memiliki perumahan. Memiliki perumahan itu. yang bisa dijual, Masya Allah. Betul itu. Nah. Jadi bos-bos saya semua sekarang Gagal. ngapunten miskin. Ya Allah musta'an. Dia bilang 1 bulan dia bayar bunga ke bank hampir 2 M. Allah. Bunganya saja. Nah. Jadi dia terlindas bunga bank itu. Sampai akhirnya rumah-rumah juga terjual. Habis. Sekarang miskin. Ngontrak dia hidupnya sekarang ngontrak. Usaha ini sulit, berat, dan nggak pernah sukses. Selalu, kalaupun uang tuh dalam hitungan saja sebenarnya. Dan dia sakitnya nggak memiliki. Karena dikejar bank tadi ada yang sampai per bulan miliaran per bulan untuk bayar bunga. Bayar bunga aja. Bukan bayar utangnya. Bukan, pokoknya masih tetap. Ya Allah. Kebanyakan developer itu dolim. Satu, dia pasti pakai uang bank yang riba tadi itu. Karena banyak bank juga terus mendesak, ayo pakai ini. Seakan-akan enak tapi nggak enak. Terus yang kedua dolim. Dolimnya itu, mohon maaf, ketika kita menunda gaji orang lain, menunda bayaran orang lain, dolim. Dan doa orang yang terdolimi mustajab. Mungkin doa jelek, bangkrutkan apa, itu bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat, sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa ziarah, berkunjung ke kediaman saudara kita Pak Eko Sasono yang beliau berada di Prigen nggih? Trawas. Beliau ada di Trawas, Jawa Timur. Dan kebetulan beliau ini adalah sahabat kami yang punya pengalaman menarik. Makanya kita ingin berkunjung ke beliau dan ingin ngobrol santai, berbincang santai dengan beliau. Ya. Kita sapa dulu beliau. Gimana Pak Eko? Sehat? Alhamdulillah. Hayakallah, barakallahu fikum. Jazakallah khair kita dijamu ini malam ini. Masyaallah. Baik. Jadi para ikhwan sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para sahabat yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan didasari oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda yang maknanya man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairun minhu. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan makna lebih baik yakni menurut Allah, menurut yang dikehendaki oleh Allah. Baik yakni di dunia, baik yakni fil akhirah. Ya. Nah, mungkin nanti ada kisah menarik dari hijrah beliau Pak Eko Sasono yang semoga ini jadi ibrah bagi kita. Kemudian yang kedua, Nabi pernah mengatakan hakikat hijrah para jamaah, bahwa al-muhajir, hakikat orang yang berhijrah itu man hajara amman nahallahu anhu. Hakikat hijrah adalah berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hakikat hijrah, maka itulah hakikat orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, setiap muslim yang berhijrah itu dituntut bagaimana istiqamah di dalam hijrahnya, dan juga hakikat hijrah adalah hijrah dari pemahaman yang salah, pemahaman yang menyimpang kepada pemahaman yang benar dalam agama. Bukan hijrah maknanya dari suatu pemahaman yang keliru kepada pemahaman yang juga salah. Ya, jadi hanya berpindah tempat saja, tidak demikian. Dan juga hijrah dari maksiat kepada taat. Ya. Mungkin kita akan coba ngobrol-ngobrol sama beliau. Di antaranya ada pengalaman-pengalaman beliau yang menarik untuk kita simak insyaallah. Jadi begini Pak Eko, ya hayakumullah wa barakallahu fikum. Mungkin jangan bisa ceritakan bagaimana awal kehidupan sampai sekarang. Alhamdulillah kalau kita melihat dari sisi materi ya alhamdulillah jenengan punya usaha properti ya di bidang perumahan, alhamdulillah. Dan tentunya ini tidak begitu saja diraih, apalagi ada mungkin proses dan semisalnya. Ini saya katakan keberhasilan, walaupun keberhasilan bukan ditinjau dari dunianya. Keberhasilan itu adalah bagaimana seorang ada di atas ketaatan. Namun walhamdulillahnya jenengan juga mengenal ini ya, sampai mengenal ngaji, mengenal ikut-ikut menyimak kajian-kajian sunnah. Dan ini juga merupakan nikmat yang paling besar. Mungkin bisa diceritakan awal bagaimana dalam kehidupan jenengan sendiri, barakallahu fikum.
berawal dari kehidupan saya yang orang kampung, orang desa yang notabene cara berpikirnya itu sederhana. Ada yang bisa dimakan, sore bisa berkumpul keluarga sambil kita ngaji. Sebatas itu hanya itu. Jadi cita-cita awal saya memang dari awal kecil itu saya ingin jadi guru ngaji. Masya Allah. Ingin jadi setelah saya ingat lulus SMA saya hanya ingin ngecek waktu itu. Masya Allah. Ngecek tapi sore saya bisa ngajar anak kecil-kecil ngaji. Allah. Itu cita-cita saya dulu. Tapi itu tidak kesampaian. Kesampaian. Terus sempat punya cita-cita waktu sempat dengar khutbah Jum'ah di masjid. Barang siapa membangun masjid karena Allah akan bangunkan rumah di surganya Allah. Saya punya niat waktu itu, saya langsung terbentik di hati saya, ya Allah, semoga sebelum kau wafatkan saya ingin bangun masjid. Masya Allah. Itu bercita-cita, itu padahal masih belum mampu saat itu, nggak berpikir. Masih SMP. Masya Allah. Masih SMP itu saya. Masih SMP. Masih SMP. Seperti itu. Jadi memang saya dulu hidup di kampung yang notabene untuk mengaji, untuk apa itu memang agak sedikit sarana itu. Jadi kita belajarnya dari yang sering itu dari khotbah Jum'ah. Hanya sebatas itulah gitu loh. Seperti itu. Taib. Mungkin Pak saya bisa sedikit tambahkan atau saya kasih sedikit komentar. Yang pertama, niat cita-cita mengajarkan Quran luar biasa. Karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Termasuk tadi membangun masjid ya, itu Masya Allah. Dan Alhamdulillah ternyata kesampaian ya, Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ya, terus. Ini berarti perlunya para jamaah sekalian ya, ini berbagi kita. Jadi bercita-cita yang baik, berniatlah yang baik gitu. Dan Allah Maha Kuasa untuk untuk mengabulkan, untuk mewujudkan cita-cita kita. Yang penting cita-cita kita itu mulia gitu. Karena ada orang cita-cita jadi dokter, jadi pilot, jadi pilot gitu ya, Masya Allah. Taib, barakallahu fikum. Ya, lanjut Pak. Setelah waktu terus SMA saya di Pandaan juga. Waktu itu ya mohon maaf, memang secara ekonomi saya pas-pasan, tapi saya bersyukur orang tua saya ngajarkan apapun keadaannya kamu harus sholat. Masya Allah. Itu yang selalu dipesankan sama saya. Saya bukan orang yang banyak ilmu, orang tua juga orang awam, tapi beliaunya selalu memanti-manti dari kakek saya masalah sholat. Subhanallah. Jangan tinggalkan sholat pokoknya. Apapun itu keadaanmu, jangan tinggalkan sholat. Subhanallah. Kalau bisa tambah, bisa minimal wajib kamu nggak boleh tinggalkan. Itu pesan yang selalu saya ingat. Karena beliaunya juga melaksanakan itu. Subhanallah. Kakek saya di sawah, waktu itu saya ingat, saya masih SD SMP itu kakek saya di sawah. Semua orang siang itu sudah di pinggir di bawah pohon. Kakek saya ambil mandi di kali, di sungai, terus ambil wudhu di atas itu materi di atas batu yang datar, belinya sholat kakek saya. Maksud saya sempat, apakah saya bisa seperti itu? Ini juga wasiat Nabi Pak. Artinya sholat. Nabi sebelum wafat itu yang beliau wasiatkan apa? As-sholat, as-sholat, as-sholat. 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Dan juga sholat memang sila. Sila itu hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi kalau putus sholat, putus hubungan kita dengan Allah. Jadi wasiat terbaik memang sholat ini. Wasiat terbaik. Wasiat apalagi orang tua kepada anak ya. Ya. Terus waktu sekolah SMA ya karena kondisi kita jauh dari rumah ya karena kondisi keluarga juga pas-pasan itu kalau habis pagi saya sekolah siang saya ngernet tuh Ustaz. Masya Allah. Ngernet. Mobil. Kakak saya itu sopir angkutan Pandaan Trawas gitu. Kalau sore itu saya diajak ngernetnya. Masya Allah. 2 PP gitu. Ya untuk biaya saya paginya itu gitu loh. Seperti itu. Itu hampir 2 tahun. Jadi mulai kelas 2 sampai kelas 3. Tapi kelas 3 itu saya mulai ya namanya banyak teman. Ya mulai kepingin yang macam-macam. Saya ingat ya bukan macam-macam yang terlalu juga ya, main-main. Waktu itu ada biliar gitu loh. Biliar suka-suka itu biliar. Terus, Masya Allah. Ya karena pergaulan ya pergaulan biasa aja waktu itu remaja saat itu ya. Kebetulan mohon maaf waktu itu saya ingat saya itu yang paling nggak punya. Dari sekian banyak teman saya itu semua paling anak yang orang mampu ekonomi saya itu paling nggak punya. Saya itu dompleng aja sukanya itu dompleng itu. Waktu itu saya dikasih bapak saya uang buat SPP 2 bulan habis buat biliar. Saya ingat itu.
dua malam saya nggak pulang. Wah, ini yang nggak perlu ditiru aja. Nggak perlu ditiru. Ya, karena ikut-ikut itu. Awalnya dibayarin, tapi yang temen yang bayarin kehabisan uang, duitmu juga, aku harus minta. Akhirnya diminta juga. Nah dari situ saya nggak ada pilihan lagi. Kalau minta orang tua saya pasti dimarahin, nggak boleh karena itu. Saya tahu itu dilarang. Terus akhirnya saya terpaksa ngamen. Ngamen sebiasa saya nggak bisa main musik karena saya nggak suka musik. Sebatas pokoknya saya ingin dapat uang buat bayar SPP saya. 40.000 mainkan aja ini musik. Saya ngomong aja sudah pakai kaleng itu aja. Dan tidak menikmati musiknya. Tidak sama sekali. Saya tidak sama sekali. Alhamdulillah. Terus waktu itu saya masuk nggak tahu namanya perumahan itu apa, saya nggak paham. Saya masuk ke perumahan. Saya baru tahu itu namanya perumahan. Rumahnya bagus-bagus gitu. Saya habis sholat isya, habis ngamen saya sholat isya, ya Allah. Semoga saya bisa beli perumahan seperti ini, saya bilang gitu. Ternyata alhamdulillah qadarullah. Saya ini nggak dikasih perumahan malah memiliki perumahan. Memiliki perumahan itu yang bisa dijual, Masya Allah. Betul itu. Nah. Itu. Jadi artinya saya juga bukan berpesan, saya bilang ke anak-anak saya, banyaklah cita-cita yang baik. Karena cita-cita itu doa. Doa yang mungkin hari ini kita belum bisa capai, tapi insya Allah ke depan kita nggak tahu, qadarullah Allah akan memberikan. Sahih. Dengan caranya Allah, saya bilang gitu ke anak-anak saya. Pokoknya yang penting cita-cita yang baik. Kedua yang bermanfaat, saya bilang gitu. Terus setelah itu saya mau cita-citanya sih, mohon maaf waktu itu memang pondok, saya ingin mondok Ustaz, memang kan karena ngaji harus mondok. Cuma ngapunten, saya orang desa tapi saya dengar di pondok itu, mohon maaf waktu itu sudah bekas sekarang ya, waktu itu kumuh. Jadi kalau mulai korengan atau apa itu saja gitu loh. Saya itu nggak terbiasa itu, biarpun saya rumahnya orang pas-pasan tapi bersih gitu loh. Terus saya nggak pingin, terus saya mencoba belajar yang di kuliah aja, yang di kuliah untuk agama gitu loh. Mungkin lebih bersih dan lain-lain itu. Tapi saking semangatnya saya lupa, saya nggak punya biaya. Akhirnya saya parkir 1 tahun untuk saya buat biaya kuliah itu. Biaya. Saya kerja Ustaz. Jadi saya kadang-kadang ngojek, habis ngernet, ngojek, terus kerja di hotel, cuci piring. Itu selama 1 tahun saya kumpulkan uang. Dan di situ mau daftar ke Universitas Agama waktu itu, IN sempat, karena yang saya tahu itu. Terus tiba-tiba berubah arah karena teman-teman bilang di perhotelan, sebenarnya kamu itu pinter, harusnya kamu jangan ke agama. Kamu geluti aja profesimu ini, kamu tinggal dikit cari legalitas, sudah nanti kamu jadi orang sukses ya gitu. Akhirnya saya ikut teman-teman, ikut ajaran teman-teman, nggak ke agama tapi ke perhotelan. Sekolah perhotelan. Di situ saya memang punya cita, saya cari peluang yang nanti ke depan itu saya masih bisa, biarpun nggak kerja di hotel, saya bisa usaha sendiri. Saya di kitchen, di cook, di chef. Saya belajar masak waktu itu. Alhamdulillah, saya ya lumayan sudah pinter itu tahun masak. Berapa sudah ada? 94 itu. Gitu ya? Iya, tahun 94 itu. Tahun 94 itu saya belajar di hotel di sini, Hotel Grand Trawas Hotel ini. Situ. Nah, setelah itu ya memang karena saya sudah pengalaman 1 tahun di hotel, ketika masuk di perhotelan, saya seperti asisten dosen. Sebenarnya saya nggak pinter, cuma karena saya sering sudah kerja di hotel setahun, jadi materi hotel sudah tahu gitu loh. Akhirnya banyak dosen-dosen yang di sana itu seneng sama saya karena dianggap saya lebih bisa dari yang lain. Tapi di situ ujian sudah mulai datang. Ketika saya ingin diambil yang benar-benar yang aman, maksudnya saya mencoba untuk mencari yang benar-benar halal, menurut saya yang saya tahu. Setelah itu tiba-tiba ujian saya ditaruh di bartender. Allah musta'an. Sesuatu yang saya nggak pernah mimpikan dan tak pingin sama sekali. Karena dari awal saya nggak pernah minum, alhamdulillah saya minum alkohol, saya nggak pernah. Itu bar hotel ya? Bar hotel. Karena setiap hotel harus ada bar ya? Ada barnya. Biasanya saya harus di dapur, di kitchen, dipindah ke bagian depan di bar hotel. Dengan alasan satu, waktu itu manajernya bilang, tampangmu itu bukan tampang orang belakang, tampang orang depan, tampangmu orang bar. Potonganmu itu potongan orang bar itu ya, kamu di bar. Tapi aduh, sudah nggak mau menerima, tapi ya nggak ada pilihan lagi. Waktu itu masih belum kuat lah kita, terus ya kita ikut ke sana. Tapi ternyata dicoba beberapa hari sampai beberapa bulan, antar pekerjaan dengan hati saya nggak
nggak cocok, nggak nerima, tetap berontak. Karena sampean ada dasar, walaupun bagaimanapun kecil sudah ngaji, sudah ini ya, tahu haram. Tahu. Karena yang saya tahu waktu itu ngajinya, yang saya tahu barang siapa yang bersama-sama, biarpun nggak minum tapi membuat minuman, mengantarkan minuman, membelikan minuman, sama saja kan gitu loh. Jadi akhirnya saya yang itu. Tahu itu ya, sudah tahu. Sudah tahu waktu itu, karena belajar agamanya di situ. Terus yang kedua, barang siapa yang minum, nanti 40 hari sholatnya nggak diterima. Sedangkan saya diajarkan orang tua sama kakek sama bapak ibu, saya harus sholat. Itu yang saya, itu yang wasiatnya. Jadi antara hati saya dengan yang saya kerjakan bertolak belakang, berontak. Waktu itu sampai ke Jakarta juga, karena banyak yang seneng saya. Dari hotel itu? Dari hotel-hotel Surabaya, Pandaan. Masya Allah. Beberapa hotel saya, beberapa hotel di Surabaya. Saya nggak pernah minum. Tapi kenapa minuman saya kok enak? Katanya yang minum. Katanya yang minum. Jadi jangan meracik minuman gitu. Meracik minuman. Saya nggak kan ya memang seharusnya kebanyakan bartender itu ya harus minum karena harus mencoba dulu. Tesnya itu kan seperti apa itu? Seperti apa? Nah karena saya nggak punya niatan sama saya jangan sampai hanya gitu ya, jangan sampai minum. Masya Allah ya, berat ujiannya. Tapi ternyata kok malah minuman saya banyak yang suka. Allah, itu musibah ya. Musibah bagi ujian buat saya. Waktu di Jakarta juga gitu, banyak artis-artis orang-orang terkenal sana. Ke saya hanya pingin minuman saya karena termasuk minuman. Berapa lama itu Pak kok menggeluti ini? Maksudnya di bartender itu hampir 1 tahun saya. Padahal pengalaman chef ya, masuk masakan ya. Tapi ini memang di perhotelan itu yang dipelajari semua. Ya, jadi mulai bagian depan, bagian cuci-cuci, semuanya lah semuanya. Cuma saya memang waktu itu ambil spesialis di kitchennya, di masak. Setelah itu memang dalam hati bertolak belakang, Allah kasihkan hidayah pada saya dengan tiba-tiba bapak telepon. Itu saat jenengan masih di hotel itu ya? Di Jakarta ya. Di Jakarta. Ya. Posisi saya sudah bagus, posisi saya sudah di atas, enak-enaknya posisi. Kalau dalam bidang kerjaan itu? Sudah enak-enaknya posisi saya. Lagi enak-enaknya saya punya anak buah banyak. Saya tinggal tuntut aja sudah. Kalau boleh tahu, itu mendapatannya? Gaji atau apa? Waktu itu kalau boleh tahu, kalau saya ingat UMR itu 350 per bulan. Saya sudah dapat gaji hampir 6 juta. Masya Allah. Itu pun gajinya belum mohon maaf belum apa? Belum tip dari orang-orang yang minum. Minum itu. Kalau orang minum kan tipnya nggak uang kembali kan nggak diambil tuh. Iya. Nah, itu kalau dikumpulkan 1 bulan hampir 20 sampai 25 juta. Waktu itu. Di puncak-puncaknya saya. Nah. Sempat memang beberapa orang di tempat kerja saya itu sempat ngiri. Kenapa orang masih muda baru kok cepat naiknya? Usia berapa zaman saya itu? Waktu itu masih 20 tahun. Masya Allah. 21 tahun. Cuma wakil manajer waktu itu sudah. Jadi wakil manajer terus ya memang saya bilang ya ini bukan karena saya. Tapi kalau kata anak-anak teman-teman dulu kan sampai ini cerdas, ojo masuk agama, ya mungkin juga ada dasar itu ya di sekolah nilai bagus mungkin. Alhamdulillah ya, gitu. Seperti itu juga alhamdulillah ya. Gitu. Masya Allah. Terus ya gitu terus di enaknya posisi lah pokoknya di enaknya posisi terus tiba-tiba tapi tetap ya hati berontak ya tiap malam ya. Tapi karena faktor ekonomi juga butuh itu. Tapi alhamdulillah saya nggak menikmati. Yang menikmatinya yang saya nikmati sebatas saya makan. Jadi saya taruh di lemari, saya nggak ke bank. Jadi waktu 1 tahun itu numpul berapa ratus juta, saya ingat. Itu saya tinggal saja uang di situ. Tahun berapa itu? 96. Ya besar lah uang ya, Masya Allah. Besar. UMR 350. 350 juta-juta ini. Foto terus? Ya. Terus waktu itu bapak bilang, kamu pulang aja, ibu kamu di rumah sendiri sama mbah, kasihan nggak ada temennya, tiap hari nanyakan kamu. Karena saya anak tunggal saya. Saya anak tunggal. Terus akhirnya karena saya ingat waktu itu saya juga memang sudah sering belajar agama lewat buku saya Ustaz. Sering baca. Saya pernah mencuri sekali. Tapi mencuri Quran. Allah. Karena saya nggak bisa beli Quran. Allah Ustaz. Saat masih sekolah? SD. SD itu saya mencuri di masjid ini saya ambil. Ya Allah, saya mohon maaf saya minta karena saya nggak mampu, karena saya ingin baca Quran. Allah, Ustaz. Terus sampai saya belajar juz amma itu yang ada artinya itu. Yeah. Karena saya kalau banyak sebatas membaca, saya nggak tahu maknanya apa ini maknanya.
Tapi di masjid itu ada juz amma, kan ada yang terjemahnya. Dibaca. Saya baca, kan sering ngantuk. Saya bawa pulang, ya Allah, saya ingin bawa ini. Tapi setelah saya hafal, saya kembalikan lagi kok. Akhirnya saya kembalikan gitu, saya kembalikan. Terus, ya Alhamdulillah. Jadi ceritanya seperti itu, pengalaman saya. Terus waktu di bar saya tinggalkan itu karena saya juga ingat setelah kewajiban kita. Bapak kita tahu gaji kita sekian, sukses kita sekian, tapi Bapak pun mungkin pikirannya sama dengan kita, nggak setuju sebenarnya dengan pekerjaan kita, atau Bapak bebas? Bapak memang sempat gandol, artinya nggak begitu ridho memang. Nggak begitu ridho karena satu ya profesi itu, kedua jauh dari orang tua. Takutnya nanti mohon maaf, ke pergaulan perusahaan apalagi Jakarta ya. Nah, betul, Bapak itu akhirnya sampean putuskan memaksa waktu itu. Terus akhirnya saya ingat dia baca Quran di artinya aja saya baca itu setelah pelajaran bahwa kita harus beriman kepada Allah. Kalau sekarang kayak bahasanya bertauhid ya, karena waktu itu saya tahunya setelah beriman itu birrul walidain. Nah, berbakti kepada orang tua. Itu nomor sampean ya. Itu apapun pengalaman saya kemarin itu, Bapak nggak ridho, ternyata hati saya juga nggak enak. Dari pengalaman itu Bapak, kamu pulang, saya pulang. Pagi saya langsung pamit ke manajemen, ke teman-teman. Dan mereka kaget tentunya. Kaget semuanya. Apa alasannya? Apa alasannya? Habis mimpi apa kamu? Padahal di puncak karir. Di puncak karir. Allah. Saya bilang, ya Allah, saya bertaubat. Jadi sampean prinsip satu, ini Bapak nyuruh, kita nggak bisa bantah. Nggak bisa bantah. Subhanallah. Ini saya jadi ingat ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Allah pasti akan berkahi. Makna berkah itu Allah ganti dunia akhirat. Subhanallah. Ya terus akhirnya ya gitu. Saya sudah malam sudah saya uang itu yang berapa tumpuk itu sama baju-baju itu ada dua pilihan, saya bawa atau saya tinggalkan. Setelah sholat subuh ternyata saya yakinkan hati saya harus saya tinggalkan. Uang, semua pakaian. Hasil jerih payah saya selama itu saya tinggalkan. Saya tahu kalau saya kasihkan juga nggak baik karena itu bukan harta yang bagus. Allah. Saya sudah, siapa yang bisa menikmati sudah ambil, silakan. Saya tinggalkan sampai pulang ke rumah. Itu biasanya saya harusnya naik pesawat. Itu saya naik kereta ekonomis yang paling murah. Waktu itu 7.000. Subhanallah. Sampai rumah tinggal 1.500 rupiah. Nah ini jemaah, padahal Pak ya, kalau sekarang itu yang terbaik, memang tingkatannya ya, itu yang terbaik, buang. Tapi sebenarnya tidak harus dibuang itu sebenarnya, bisa dimanfaatkan. Walaupun kita tidak mau misalnya menggunakan buang, tapi buang untuk pembangunan yang sifatnya fasilitas umum itu boleh. Bahkan boleh sebagian ulama mengatakan uang-uang seperti itu diberikan ke orang-orang yang membutuhkan, nggak masalah. Dan niat kita membersihkan, sebenarnya demikian. Tapi tentu yang paling afdol itu tadi prinsip sampai pokoknya saya mungkin nggak mau yang sama sekali, ingin lepas sama sekali. Diberi kepada orang juga ini uang haram istilahnya. Waktu itu pemahaman saya seperti itu. Batas itu yang saya tahu itu, ilmu yang saya tahu itu. Sebenarnya nggak tanya siapapun waktu itu. Ya. Bapak pun tidak ditanya. Tidak saya. Subhanallah. Terus saya pulang sampai rumah ya sebatas. Nah ini mungkin perjuangan beliau yang harus kita kasih apresiasi ya. Dan ini berat. Perang batin itu ini di puncak karir dan juga kemudian harta yang tidak sedikit. Kurang lebih berapa? Ratusan juta waktu itu. Subhanallah. Dan di zaman tahun itu loh. Sekarang miliaran mungkin kalau sekarang. Iya. Sekarang miliaran. Ya miliaran kalau untuk tahun sekarang. Ya. Subhanallah. Nah. Dan Allah Maha Kaya. Mungkin kalau mau ganti bisa berlipat dari itu. Ya, kalau Allah mau ganti bisa berlipat dari itu. Allah gantinya lebih banyak. Dan Allah janjikan. Dan ini prinsip Pak. Kita harus yakin, harus punya prinsip gini. Allah itu kalau yang namanya memberi pahala atau balasan, itu pasti di atas daripada apa yang kita lakukan. Lebih dari apa yang kita lakukan. Bukan pas. Bukan. Kalau menghukum Allah itu pasti pas gitu. Kalau menghukum. Tapi kalau memberi pahala, pasti Allah lebihkan dari apa yang kita lakukan. Dan ini maha karimnya Allah, maha dermawannya Allah, maha murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi sampai pulang bangkrut terus nol lagi berarti. Saya memang pengen saya mulping dari nol. Allah. Nah, saya sudah ingin meninggalkan cerita yang sudah. Nah, ada benang merah. Ada benang merah sudah. Saya putus. Subhanallah. Nah, saya sudah benang putus merah. Terus
Jadi bismillah nyampe rumah. Sampai rumah. Ya. Ya, dengan sebatas celana, kaos sama tas kecil dan duit 1.500. Itu. Saya bilang ke Bapak Ibu, saya bilang, mohon maaf saya nggak bisa bawa rezeki saya gitu. Tapi saya insya Allah akan bisa lebih baik dengan berbakti. Dengan cara yang saya bisa, saya bilang gitu. Terus, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Ibu malah gitu? Iya gitu. Alhamdulillah. Wis toto mas selamat. Alhamdulillah. Itu Pak Ibu. Saya malah alhamdulillah. Nah setelah itu ternyata ujian nggak sampai ke sana. Sahih, pasti itu. 1, 2, sampai 3 bulan saya ingat. Itu mulai bergejolak lagi. Karena faktor ekonomi saya sudah nol, nggak punya apa-apa lagi. Dengan saya masih muda, saya pingin sana ke sini dan lain-lain. 20 berapa berarti saat itu? Insya Allah. 21-an. 21-an. 21-an memang. Saya memang sempat menganggap diri saya punya karir terlalu cepat. Karena banyak orang bilang saya karirmu itu terlalu cepat. Sebelum harusnya posisi itu ya sudah senior lah gitu. Saya itu masih kecil gitu loh. Tapi dikasih itu posisi harusnya orang yang sudah kerja puluhan tahun. Rata-rata di atas 50 tahun Ustaz. Pengalaman udah berberapa gitu. Makanya saya banyak di waktu itu di pekerjaan itu banyak yang iri karena ya kondisinya nggak masuk akal itu loh. Tapi bukan kemanusiaan gitu. Apa kira-kira faktornya apa? Selain dari mungkin Allah anugerahkan jenengan mungkin katanya cocok dari apa, mohon maaf kalau dari tampang cocok dan juga pengalaman, mungkin apa dari apa faktornya? Kok bisa gitu naik karir seperti itu cepat itu? Mungkin faktor apa? Selain selain laki ya, keberuntungan kalau kata orang-orang bisnis ya, keberuntungan ya maksudnya. Itu yang kakek saya sama bapak ibu yang nggak pernah selain sholat tadi itu ada lagi yang dipesankan sering sampai bapak mau meninggal saja, ibu mau meninggal jadi orang yang bermanfaat, baik sama orang. Ya, amalan sampean berarti minimal kalau untuk sesama itu kita mudah untuk memberikan. Apa kita bisa senyum-senyum, kita bisa memberikan, kita yang punya aja. Harta kita punya kita beri, kita bantu. Kita punya tenaga, kita punya tenaga. Artinya kita menyenangkan orang. Sahih. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik manusia yang paling bermanfaat. Itu. Jadi tabassumu ila wajhi akhik shadaqah, senyummu kepada saudaramu sedekah. Bantu, ya kan? Innallaha fi auni 'abdi. Allah senantiasa ada dalam pertolongan hamba, maka al-'abdu fi auni akhi. Selama hamba menolong saudaranya. Ini orang kita harus yakin, dan juga ini pelajaran bagi jamaah sekalian ya. Kalau kita suka nolong saudara kita sesama muslim atau saudara kita secara umum manusia, itu jaminannya pasti Allah nolong kita ketika kita sulit, ketika kita lapang. Pasti itu. Karena ini janji Allah. Selama kita senantiasa menolong saudara kita, Allah tolong. Nah, itu mungkin di antara amalan spesial jenengan ya. Terus jadi, juga mungkin apa, sedekah, terus apa? Ya memang sholat nggak putus. Alhamdulillah, itu yang menjaga saya, yang selalu mengingatkan saya. Walaupun kerja di bar di mana, tetap sholat. Itu yang ceritanya waktu itu sempat bertemu salah satu artis, Ustadz. Masya Allah. Jadi pas kan saya kerjanya malam, habis sholat maghrib saya kerja. Dadu gitu sampai malam, sampai jam 2, jam 3. Orang teler gitu. Tapi saya di sela-sela jam 12 kan orang sudah agak lelah. Minum, sudah capek, minumnya sudah mabuk. Saya ke musola, Ustaz. Saya sholat Isya. Kebetulan di sini ketemu artis pas pipis atau apa itu loh. Lah, mohon maaf, saya memang dituntut untuk profesi itu kan profesional juga. Jadi waktu itu saya juga gondrong, pakai anting, tapi anting ya buat-buatan aja, buat tampang-tampangan aja. Tapi sholat. Ya, saya harus sholat, ya saya lepaskan semua. Saya harus pakai sarung, ya pakai kopiah, saya harus sholat. Ya, saya sholat, terus si artis itu bilang, loh itu batin itu kok sholat? Ya, kan sempat kaget juga itu. Terus akhirnya kita bincang-bincang, akhirnya kebetulan yang ternyata si artis itu juga nggak minum alkohol. Dia juga kesana hanya sebatas pergaulan di situ. Dia minum jus. Hanya minum jus, nggak minum alkohol. Akhirnya kita baik dari sana, terus kita sharing. Itu menguatkan saya, berarti kebaikan yang saya lakukan tidak boleh diputus biarpun saya masih dalam kondisi yang. Jadi sang artis tadi termasuk mensupport sampean. Akhirnya gitu, memberikan motivasi baik. Betul itu. Karena Jakarta yang seperti itu, ya sholat itu kayak orang aneh gitu. Apalagi kerja yang seperti itu aneh, jelas, ya. Sangat aneh gitu loh, sangat aneh. Masya Allah. Ya, mungkin di antara faktor-faktor ya yang mungkin harus kita tiru ya, menjaga sholat. Artinya ya kita berusaha berbuat baik semampu kita, hanya itu. Terus kalau di perhotelan itu yang kita jaga friendly, nanti kita
enak dengan siapapun. Hati kita mungkin pas nggak pas, tetap kita harus enak. Nah, itu dituntut seperti itu. Saya juga tadi masuk, makanya masuk tadi kita ke rumah disambut jenengan ya. Oh, kayak disambut kayak di hotel gitu. Ya. Ramah ya antum ya. Ramah enak Pak Eko memang. Perlu kita tiru. Masya Allah. Akhlak yang baik itu harus terkumpul 3 poin Pak Eko. Ini mungkin tambahan ilmu Pak Eko ya. Akhlak yang baik itu seorang dianggap akhlak baik kepada sesama. Kita nggak bicara kepada Allah dulu, kepada sesama maksudnya. Akhlak yang baik itu harus terkumpul 3. Kalau kurang salah satu itu belum bisa anggap sebagai akhlak orang yang berakhlak baik. Nah yang 3 ini Pak Eko, yang pertama adalah badlun nada. Artinya banyak mencurahkan kebaikan, memberi, membantu orang, memberi kebaikan, sedekahkah, senyumkah, ramahkah, sopan. Ini badlun nada. Yang kedua kaful adza. Kaful adza artinya menahan tidak mengganggu orang, baik dengan mulut kita, dengan lisan atau dengan tangan apalagi. Orang nggak terganggu dengan kita. Ada orang baik, ya, namun mengganggu lisannya. Baik memberi, tapi mengganggu lisannya. Itu nggak baik itu. Jadi memberikan, mencurahkan kebaikan. Yang kedua tidak mengganggu. Yang ketiga ini yang juga sulit kadang. Apa itu yang ketiga? Talaqatul wajah. Ya ini wajahnya tuh enak, murah senyum, enak sumringah. Apa ya kata grapi ya kata banyak. Ayo, ojo mes meneng ya gitu. Nah ini 3 poin ini. Walau alam, ini jenengan. Ini kan teorinya. Jenengan mungkin prakteknya silakan. Kita juga mungkin bisa mencoba ini 3 poin ini. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi makarimul akhlak itu ini dia. Apa yang pertama tadi? Mencurahkan kebaikan kepada orang, memberi, membantu, menolong. Yang kedua kaful adza, menahan tidak mengganggu. Yang ketiga senyum atau wajah cerah, enak. Dan itu sedekah. Fadl. Jadi di balik 0 nih, titik 0 nih, sampai sulit hidup. Bagaimana kesulitannya itu? 1, nggak punya uang. Subhanallah. Kedua, secara mental sempat goyah. Ketika, karena ternyata saya mulai belajar beriman tidak bisa sendiri. Kita butuh teman untuk memberikan support. Kita juga butuh ilmu tambahan untuk menambah itu. Nah, waktu itu karena di rumah nggak ada saudara, terus teman-teman juga sudah pada semua punya kegiatan masing-masing. Akhirnya saya mencoba untuk survive lagi. Saya harus berusaha. Awalnya sempat mohon maaf, yang namanya ujian berat, cari pekerjaan agak sulit Ustaz. Saya harus ngojek, sepeda motor udah nggak punya. Saya harus ngernet, kakak saya udah nggak nyopir. Saya harus apa lagi ini? Akhirnya muncul Ustaz. Tapi Allah, alhamdulillah Allah kasih perlindungan. Sempat muncul, saya ngelamar lagi ke hotel Ustaz. Subhanallah. Saya ngelamar ke hotel-hotel, mulai hotel di Tretes ini, sampai Taman Dayu. Apalagi lingkungan sampean ini semuanya perhotelan semua kan, tempat wisata kan. Iya, gitu. Nah, setelah saya ngelamar-lamar di beberapa tempat, ternyata ya semua menerima. Semua menerima. Kira menolak, ternyata menolak. Tapi akhirnya tertolak juga. Menerimanya itu secara pengalaman, secara ilmu, secara biar menerima. Tapi kan saya harus belajar jujur. Dari awal saya harus belajar jujur. Apapun ceritanya kan di situ kan dituliskan di salah satu pertanyaan untuk mengisi apa gajinya SOP, berapa itu, gajinya diminta berapa, gaji terakhir berapa kan gitu. Saya sesuaikan, saya bilang apa adanya. Ya saya bilang 20 juta. Waktu itu ya jangan di sini masih 250.000 malahan. Kalau Surabaya 350, kalau sini 250. Oh gitu. Turun ya kelasnya ya. Turun lagi lebih kan. Dan itu pasaran segitu. Segitu. Nah, sampean minta berapa? 20. Saya nggak minta. Justru saya hanya menuliskan dulu terakhir dibayar berapa. Oh, benar. Saya bilang 20 sampai 25 juta. Penghasilan terakhir berapa? 20 sampai 25 juta. Terus, dan itu jujur ya? Saya jujur, saya berat jujur gitu loh. Terus saya di bawahnya ada tulisan sekarang diminta berapa gitu. Saya kosongkan. Saya nggak berani ngomong, saya harus berani ngomong berapa gitu. Nah, terus waktu wawancara, tes wawancara ngomong sebenarnya suka, tapi tertolaknya ya alhamdulillah ternyata Allah itu hikmah buat saya. Dengan cara itu Allah memang sudah saya nggak boleh ke sana. Nggak ada yang menerima karena nggak ada yang berani menggaji saya. Karena yang menggaji sudah alhamdulillah. Terus saya sudah pulang, ya Allah saya sudah pasrah. Dengan kasih rezeki lewat apa saya terima, yang penting halal, saya bilang gitu. Terus akhirnya mohon maaf gagal ya, yang ini alhamdulillah nggak jadi. Tiba-tiba ada temen
temen jauh lama ke rumah saya gini, ya kayak gini orang berdua menawarkan pekerjaan. Mohon maaf motong ayam Ustaz. Yang mohon maafnya dulunya kan ayam, mohon maaf ada kotoran ini gitu kayak jijik juga gitu loh ya kan awal-awalnya. Saya nggak kebayang, saya habis di bar ketemu orangnya gitu-gitu, terus aduh ketemu ayam gimana gitu loh ya. Aduh secara mental sudah down terus akhirnya tapi saya malam saya gaji juga turun gitu ya. Cuma ada butuh nggak apa-apa ya. Terus akhirnya saya bilang saya nggak terima, cuma besoknya saya bilang aku terima. Malamnya saya nggak bilang saya terima karena saya ya Allah malam-malam tuh saya sholat terus saya mencoba ya berdoa bisa minta petunjuk ya yang terbaik seperti apa. Ternyata diyakinkan saya terima pekerjaan itu. Itu pun mandiri, bukan ikut orang. Jadi teman saya itu punya pengalaman motong ayam. Lah saya itu diajarin motong ayam. Saya ingat, saya kalau jual ke pasar, mohon maaf saya nggak bisa, karena saya nggak pandai untuk mohon maaf di pasar itu saya nggak bisa gitu loh. Terus akhirnya saya ingat, saya itu punya basic di perhotelan. Saya punya basic berarti saya itu masih punya cara untuk melamar ke hotel, tapi bukan jadi bartender, tapi jadi supplier. Alhamdulillah Ustaz Qadarullah, hotel itu di Pacet, Trawas, Pandaan, Tretes, itu hampir 12 sampai 15 saya ingat. Itu saya masukin semua Ustaz. Masya Allah. Ayam tadi? Ayam itu. Yang awalnya saya cuma diterima 5 ekor, setiap hotel ada yang 10 ekor. Nggak sampai 1 bulan, Alhamdulillah kepercayaannya hotel-hotel ke saya itu dengan izin Allah luar biasa. 1 hari sampai 1,5 ton saya Ustaz. Masya Allah. Makanya saya itu cepet pokoknya. Saya enggak tahu, ya Allah bukan kehendak saya, itu Allah yang berkehendak. Dari mulai gagal ditolak karena gaji ketinggian. Gagal alhamdulillah. Ayam ini ya Masya Allah. Ayam itu. Nah setelah itu sampai 1. Ya, berarti kalau 1 ton berapa? Banyak Ustaz. 1 sampai 1,5 ton. Iya. Jadi kalau ekornya terus itu. sampai nyarinya gimana itu? Nah jadi pagi itu jadi jam 10 pagi saya ke kandang beli ayam hidup, bawa pulang, itu saya diamkan, nanti jam 12, habis sholat isya itu saya tidur, jam 12 saya harus bangun, harus motong ayam itu, sampai 800 sampai 900 ekor tiap malam. Terus subuh itu sudah bersih, saya harus ngepaki, habis sholat subuh, saya harus kirim ke Surabaya, ke hotel-hotel. Istirahat sebentar, jam 10, tiap hari seperti itu, kecuali Minggu. Itu berjalan sudah beberapa tahun. Qadarullah ternyata ada flu burung Ustaz. Waktu itu ada flu burung, mungkin sempat ingat. Iya. Ya, otomatis waktu itu flu burung kan orang nggak mau ayam. Nggak mau ayam, walaupun ayam kita aman. Misalnya, iya. Kan karena sudah beritanya seperti itu, orang udah nggak mau. Ini nggak ada, ya, down lagi. Ada beberapa uang sudah saya kasihkan teman-teman itu, ada orang 10 itu saya kasih, udah ini sampai ambil, saya nggak sudah tutup, alatnya sudah saya jual, saya bilang gitu. Saya bilang, sudah nanti Allah kasih saya kerjaan lain. Habis itu, mohon maaf, jangan minyak tanah sebelum LPG itu, saya bikin pangkalan Ustaz. Jadi habis bikin palet sudah nggak berhasil, bikin minyak tanah. Dari 1 kecamatan Trawas ini jadi saya beli pickup, saya beli drum itu, saya kasihkan ke toko-toko itu Ustaz. Masya Allah. Bayarnya nggak bayar langsung, habis baru bayar. Itu 1 bulan hampir 10 tangki saya itu. Masya Allah. Itu lumayan itu. 10 drum itu ya, yang isi 200. 10 tangki besar, 10 tangki truk. Oh Masya Allah. 10 tangki itu jadi 21 drum. Nah. Jadi 1 bulan itu saya tiap hari itu satu kecamatan itu pakai pickup. Masya Allah. Jadi saya mohon maaf memang saya itu orangnya nggak maluan kalau cari rezeki. saya nggak gengsi, saya nggak punya gengsi. Di antara prinsipnya. Walaupun pernah di atas, saya nggak mikir lah pokoknya. Yang penting saya harus dapat rezeki hanya itu aja. Masya Allah. Itu. Setelah itu ternyata diganti LPG Ustaz. Minyak tanah nggak ada kan. Jadi alhamdulillah sebenarnya nggak gagal ya, cuma ya karena faktor alam itu loh. Karena takdir Allah itu. Faktor alam istilahnya. Faktor alam itu. Bukan kita berlaku curang, kita berlaku ceroboh sehingga. Nah. Lah setelah itu. Ya kan ayam flu burung, ya kan. Flu burung. Minyak tanah ternyata ganti. Iya. Nah. Terus itu. Setelah itu LPG sudah agak sulit, saya nggak ikut LPG.
ada teman lagi karena ya saya dulunya kan di jalan ya, teman-teman jalan tuh. Artinya teman-teman sampean yang dulu mungkin saat susah apa ya, ketika sekarang mungkin ingat gitu ya, ngasih. Ingat semua. Sering ke perumahan juga. Ya. Malah yang ke perumahan tukang ojek, gitu. Kok bisa ya? Ya alhamdulillah Allah yang bikin seperti itu. Terus LPG gagal apa sekarang? Nggak sampai LPG saya, nggak sampai LPG, nggak mau saya ikut LPG. Terus saya waktu itu ditawarin, mohon maaf, di sini kan banyak villa. Berarti kan pekerjaan villa kan butuh material, Ustaz. Jadi ada beberapa teman sopir itu bilang, kok aku bandonono, aku sangonono. Jadi disuruh ngasihkan apa ya, uang saku gitu loh. Karena bilangnya kan punya trek tapi nggak punya modal buat beli material gitu loh. Jadi habis itu, jadi paginya saya yang nyangoni, yang ngasih saku berapa juta gitu, beberapa trek gitu. Terus Sabtu saya nagih ke proyek. Jadi bagian saya nanti satu trek dapat berapa, kita hanya sebatas itu. Tapi alhamdulillah 2 bulan saya ingat, saya bisa sampai setelah 2 bulan itu berjalan, itu ternyata proyek-proyek hampir terawas ini saya yang nggak ke yang lain istilahnya ya. Banyak yang minta ke saya gitu loh, banyak yang minta ke saya. Saya 3 bulan itu saya punya trek 10, Ustaz. Cepet banget gitu loh. Jadi ceritanya itu sederhana. Supir-supirnya itu mau ngangsur treknya ke bank nggak mampu. Kita yang anu. Yes, sampean beli aja aku melok sampean akhirnya gitu supir-supir itu. Jadi saya jaga jeragan material waktu itu sempat. Masya Allah. Akhirnya setelah itu saya mulai tahu yang namanya proyek nage-nage itu, baru kenal namanya proyek bangunan. Begitu Ustaz. Terus akhirnya kenal orang-orang bangunan. Ya mencoba untuk nyuplai bukan hanya material batu, pasir, tapi lebih dari itu. Nah setelah itu ya namanya situasi agak naik turun, proyeknya sepi, truk saya jual Ustaz. Uang tetap masih di saya, beberapa juta masih di saya. Tiba-tiba ada teman saya itu saya masih ya ini awal mula saya di properti. Awal di properti ini ya. Jadi ceritanya teman saya itu kesini ke rumah bilang dia punya teman, jadi teman saya orang Terawas juga punya teman orang Gresik. Orang Gresik itu mau jadi kontraktor itu dapat apa namanya SPK itu surat perintah kerja untuk bangun rumah. Lah orangnya sudah bikin gudang, sudah dapat SPK tapi kata dia itu punya musibah nggak bisa ngelanjutin. Lah minta tolong ke saya disuruh lanjutin. Nah setelah itu saya ingat, karena saya nggak punya ilmu sama sekali, saya bilang ke teman saya yang mandor itu, bisa nggak saya bantu saya? Katanya bisa. Akhirnya saya dibantu, Ustaz. Saya sudah bantu. Jadi intinya saya bantu orang awalnya. Jadi saya orang nggak kenal, saya bantu aja, karena orangnya susah. Waktu itu saya ingat 10 juta waktu itu, saya bantu ini sudah 10 juta. Terus saya gantikan posisinya. Terus tanpa ilmu saya nol sama sekali saya di bidang ini. Sudah nggak tahu sama sekali apa itu bangunan apa. Mandor yang teman saya tadi itu bantu saya sebulan sakit tipes Ustaz. Sakit tipes karena di Terawas dingin, di sana panas, banyak minum es, akhirnya sakit. Tapi pekerjaan harus berjalan. Sedangkan saya nol. Lokasi di Gresik. Panas-panasnya. Terus seperti itu akhirnya saya jalani Ustaz itu. Alhamdulillah 1 tahun saya rugi Ustaz. Jadi saya ingat saya bawa modal 200 juta waktu itu. Faktor ruginya? Ya kan saya bodoh. Saya ngakui saya bodoh. Saya ingat di sana itu proyek besar, perumahan besar. Kontraknya itu ada 15 atau 16. Semua sudah senior, pengalaman semua. Saya masih nol. Jadi saya kayak anak TK yang lihat orang. Betul. Karena nggak betul. Terus akhirnya saya ingat uang 200 juta itu modal saya itu awal, pulang tinggal 20 juta. 20 juta, coba saya habis sholat maghrib saya ingat habis bayar. Bentuk ruginya hilangnya bagaimana? Jadi kan gini, proyek itu kan dibayar kan nggak terakhir, kan per termin berapa. Terakhir tagihan saya itu keluar cuma 20 juta, sedangkan saya itu masih punya hutang lain juga. Ke material. Iya. Berarti saya itu sudah rugi banget. Cuma artinya saya bilang ke diri saya harus melangkah ke tempat lain, kayaknya nggak mungkin. Ini ilmu yang mahal, saya harus lanjutkan di sini. Akhirnya saya terus ke sana, masuk situ, ambil lagi
20 rumah lagi, 30 sampai 100 rumah. Jadi setahun itu saya bisa bikin 100 rumah minimal. 100 rumah jadi. Waktu itu ikut orang. Jadi karyawan saya waktu itu hampir 100 sampai 120 orang. Itu. Ya, alhamdulillah modalnya karena orang percaya saya. Jadi memang awalnya memang saya punya uang. Saya bayar ke supplier itu kontan. Tengah-tengah saya memang nunggu tagihan kan. Tapi alhamdulillah karena orang-orang diberi, ya Allah kasihkan keyakinan, mereka percaya saya boleh ngutang. Sampai ngutang 3 tahun. Berarti material itu sampai 3 tahun apa itu. Karena percaya. Karena percaya tadi itu. Nah, malah yang percaya itu malah nggak pernah ketemu saya. Jadi rata-rata supplier itu hanya sebatas dengar Pak Eko orangnya baik gitu aja kayaknya gitu, jadi percaya gitu. Itu tazkiyah itu ya? Iya, hanya sebatas itu aja. Saya nggak pernah ketemu tatap muka, itu nggak pernah gitu loh. Terus akhirnya ya alhamdulillah. Kedua itu saya sudah. Di mana ini tempatnya? Yang proyek yang ini, yang tetap di tempat yang sama. Oh, tempat yang sama. Tapi saya lihat ada yang senior, itu saya pepet. Saya pepet, Abah Hasan namanya. Itu kok bisa sukses. Orang Jawa. Orang Jawa, malah mobilnya itu pakai mobilnya Bupati Sidoarjo. Jadi pemborong, tapi mobilnya itu W1S gitu loh. Kan saya kan WIS gitu ya karena dia. Saya wah, sekelas orang seperti ini bisa beli seperti ini kan, saya punya keinginan kok bisa sukses ya. Akhirnya saya berguru pada beliaunya. Alhamdulillah beliaunya juga sangat welcome terus malah saya diajari gini. Terus sama tukang-tukangnya yang baik-baik itu dikasihkan ke saya. Biasanya dibantu Mas Eko, saya dibantu. Alhamdulillah dikasih kemudahan itu saya. Berarti satu poin penting ya, kita ini mesti bersikap bagaimana orang itu percaya kepada kita. Dan memang di dalam Quran disebutkan tentang Nabi Musa, sifat Nabi Musa itu qawiyun amin. Qawi artinya kuat, dan kalau kuat untuk kita ini sekarang profesional, ilmu. Ya. Amin, terpercaya. Ada orang yang berilmu, cerdas namun kurang dipercaya. Atau dipercaya bagus tapi ilmunya nggak ada sehingga tetap nggak jalan. Jadi 2 faktor penting dalam kita berusaha berbisnis. Profesional, ilmu juga, dan juga terpercaya gitu. Makanya buktinya sebenarnya alhamdulillah orang nggak pernah ketemu tapi mungkin hanya dengar pakai orang yang baik, itu orang yang baik dengan seperti itu kan orang sudah percaya gitu dengan nama baik. Nah, terus karena saya kedua sudah mulai sukses, ternyata saya nggak sengaja itu nama saya sudah mulai dikenal banyak developer. Saya waktu itu masih kontraktor, saya hanya pemborong, tapi banyak developer ABC itu mengenal Pak Eko ini bagus pekerjaannya. Jadi saya jadi rebutan, developer A melamar saya di tempat saya yang ini, gitu. Akhirnya sambil kita nambah pengalaman tentunya. Iya otomatis karena saya mulai belajar banyak kegagalan, terus akhirnya belajar. Saya mencoba ke tempat lain juga, tempat lain, terus karena juga banyak yang nawarin, yang milih-milih mana yang menguntungkan buat saya, seperti itu. Tapi pelajarannya yang penting ternyata ketika saya berpindah-pindah dari bos A, bos B, itu saya memang cenderung saya mendekat beliaunya. Saya mencoba bukan karena saya pingin apa-apanya, enggak. Saya pingin ilmunya. Karena saya dari awal gagal itu, saya sudah punya cita-cita. Saya doa, saya ingat di masjid saya pinggir jalan itu, saya sambil terima uang 20 juta yang gagal tadi itu, ya Allah, saya pingin jadi developer. Saya nggak pingin jadi kontraktor, saya bilang gitu. Tapi kondisi saya masih bodoh. Tapi cita-cita saya tinggi gitu. Saya pingin jadi developer. Saya pingin nggak jadi kontraktor dan jadi developer yang baik. Doa dan ajaib sekali ternyata ya. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Di saat saya yang doanya saya nggak mungkin lah, tapi saya tetap saya ucapkan saja. Saya pingin jadi developer. Berarti berawal yang di Gresik itu Pak ya? Iya. Berawal itu. 15 tahun yang lalu. Sampai sekarang bagaimana? Lah, sampai waktu itu kan masih jadi ikut orang itu orang. Tapi dari orang itu semuanya sama ceritanya. Jadi itu ada beberapa hal yang saya ketika hari ini saya mencoba harus keluar dari yang beliau-beliau itu pernah lakukan. Satu, beliau semua pakai uang bank. Jadi ternyata semua gagal. Jadi bos-bos saya semua sekarang gagal. Ngapunten, miskin. Ya Allah musta'an. Malah ada yang di Surabaya itu namanya Pak siapa itu saya ingat, itu ngelamar ke saya cari kerjaan. Allah. Itu dulu yang bayar saya. Nah. Dia pernah sempat punya tanah itu 120 hektar.
rumahnya itu hampir 11 tempat. Tapi dia cerita ke saya, makanya itu jadi pelajaran buat saya, luar biasa itu ilmunya. Dia bilang 1 bulan dia bayar bunga ke bank hampir 2 M. Allah. Bunganya saja. Nah. Di situ dia terlindas bunga bank itu. Sampai akhirnya rumah-rumah juga terjual, habis. Sekarang miskin. Ngontrak dia hidupnya sekarang ngontrak. Dan sekarang minta pekerjaan saya. Kerusakan riba ya. Kerusakan riba itu. Satu. Yang kedua, kebanyakan developer itu dolim. Satu, dia pasti pakai uang bank yang riba tadi itu. Karena banyak bank juga terus mendesak, ayo pakai ini. Seakan-akan enak tapi enggak enak. Terus yang kedua dolim. Dolimnya itu, mohon maaf, memberikan upah. Kayak kalau saya itu, biarpun ada itu bilang nggak ada. Mereka kan orang-orangnya dapat uang dari bank itu. Saya tahu dapat memang. Orang bank kan juga saya waktu itu kenal Ustadz. Terus dia bilang, ini sudah saya kasih berapa ratus juta. Saya berharap ini saya juga dikasih. Ternyata katanya belum keluar. Artinya di situ saya ambil poin penting ketika kita menunda gaji orang lain, menunda bayaran orang lain. Dolim. Dan doa orang yang terdolimi mustajab. Mungkin doa jelek, bangkrutkan apa, itu bisa terjadi. Nah, tapi alhamdulillah yang sekarang itu yang masih beberapa pimpinan bos-bos dulu itu kalau WA ke saya itu sama anak buahnya yang masih sering ke tempat saya sekarang itu cerita ke saya, testimoninya bilang Pak Eko itu sekarang jadi bahan omongannya orang-orang dulu. Maksudnya saya bilang, lah ngerasain lah dosa, saya bilang gitu. Lah Pak itu kan nggak boleh. Loh, enggak Pak Eko, orang-orang itu bilang sebenarnya yang kita contoh hari itu Pak Eko. Waktu itu Pak Eko memang dalam kondisi sulit, tapi nggak pernah marah. Jadi ceritanya, memang saya nggak tahu kalau saya itu nggak marah, saya juga biasa. Jadi nagih, Pak, mohon maaf Pak Ustadz. Jadi saya nagih ke siapapun orang itu, saya itu hanya dengan senyum sebenarnya. Pak Eko nggak ada, saya pulang. Tapi ternyata yang lain saya nggak tahu. Teman-teman yang lain itu geplak pintu, dorong meja di bawah karena dia juga di. Dan alot tagihan itu biasa di antara dalam alotnya tagihan itu biasa. Biasa, sudah biasa. Melambat-lambatkan pembayaran padahal memang mampu ada ya. Ini itu bagian kedoliman. Ya, makanya itu. Kata Nabi, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Yani melambat-lambatkan bayar utang padahal mampu demi kepentingan apa, itu kedoliman. Wa dzulm dzulumat yaumil qiyamah, dan itu kedoliman itu gelap nanti dari kiamat. Artinya nggak berkah orang-orang zalim seperti itu. Nah, mungkin faktor-faktor itulah juga. Itu pelajaran bagi saya. Jadi saya berharap waktu itu saya bilang saya nggak boleh seperti semoga saya bisa jadi developer, tapi saya nggak boleh yang seperti itu, nggak boleh dicontoh. Terus yang ketiga, sifat orang kaya itu sombong, karena harta itu membawa mudah untuk kita itu bersikap ya, meremehkan orang lain ya. Ya Allah musta'an. Ya saya tahu orang-orang dulu itu ya gimana ya, saya merasa ya tidak menghargai orang yang bawah itu, seperti itu. Saya berharap itu. Makanya ketika saya berpengalaman itu Ustadz, terus saya pisah dengan teman-teman itu, saya bilang, saya waktu itu awalnya dari apa ya, saya yakin karena waktu di khotbah Jumat, kembali lagi ke khotbah Jumat, karena saya waktu sarana masih belum kayak sekarang media. Jadi kita sebagai manusia itu harus banyak bermuhasabah, berintrospeksi diri. Ketika kita nggak melakukan dosa A, B, mungkin ada dosa C, D kita nggak tahu. Alhamdulillah ya, saya itu mencoba ya, kita manusia biasa, pasti banyak salah dan di mana-mana. Cuma saya lihat beberapa apa ya itu tiba-tiba hidayah datang ketika bab riba. Saya ingat itu. Sudah loh, saya sudah nangis sudah itu. Saya nggak bisa nolak sudah. Saya nangis sudah luar biasa. Sudah. Karena takutnya bukan mainnya riba. Mulai dari seperti menzinai ibu kandung, na'udzubillah min dzalik, perang dengan Allah dan Rasulnya, terus terlaknat, nggak berkah, dong macam-macam. Nah, kita ibadah, tapi selama ibadah kita terus didoakan laknat oleh Rasulullah kan gitu. La'ana Rasul, Rasul melaknat akil riba, yang makan riba, mukilahu, yang memberinya, wa syahidaihi wa katibahu, yang pencatatnya, wa syahidaihi, dan dua saksinya. Terbayang kita ini dilaknat terus sama Rasulullah, didoakan, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, itu musibah, memang dosa
yang banyak dilakukan gitu loh, tapi dianggap remeh. Dianggap remeh. Manusia. Betul. Ya. Kan manusia sekarang rata-rata usaha-usaha apa mesti ke bank, seolah nggak bisa. Beli kulkas saja harus pakai riba gitu. Nah, jadi waktu itu hidayah datang bab masalah riba itu yang merubah saya hampir 360 derajat. Oh. Nah. Dan banyak ya, sebenarnya yang seperti sampai ini banyak. Semuanya. Yang lain-lain artinya yang dia sadar usaha ini sulit, berat, dan nggak pernah sukses, selalu kalaupun uang tuh dalam hitungan saja sebenarnya, dan dia sakitnya tidak memiliki, karena dikejar bank tadi ada yang sampai per bulan miliaran per bulan untuk bayar bunga. Bayar bunga aja. Bukan bayar utangnya. Bukan, aja. Pokoknya masih tetap. Ya Allah. Nah mungkin ini menarik Pak. Insya Allah di sesi 2 nanti kita bicara tentang properti yang sampean geluti ini. Kayaknya menarik. Berarti sampean siap dengan properti yang tanpa riba, insya Allah. Insya Allah ya. itu. Walaupun sampean nggak mau disebut properti syar'i ya, karena berat kata syar'i, cuman berusaha kita untuk menjalankan syariat ya semampu kita. Properti yang tadi tanpa sempat riba. saya bilang juga ke teman-teman, saya masih ingat jenengan di kajian YouTube itu, saya lihat bahwa jangan, Allah kan melarang kita jangan jual agama kita dengan harga yang lebih murah itu. Jadi saya mencoba urusan dunia saya harus berusaha untuk. Nah, jadi nama-nama agama dibawa gitu ya untuk melegalkan gitu ya, untuk melancarkan saya gitu ya. Saya takutnya itu. Ya. Seperti sekarang banyak orang nama-namakan sunnah ya Pak ya. Iya itu. Perumahan sunnah. Nah, itu saya takut. Iya. Tapi tetap yang saya kasihkan ke sana berusaha syar'i gitu ya. Saya berusaha syar'i. Barakallahu fiik. Jadi saya berusaha mendakwai diri saya, terus keluarga juga. Siapapun yang sana, biarpun saya nggak ngomong agama ya, tapi cara yang terbaik seperti ini, saya bilang gitu. Ya insya Allah ya, ini bagi kawan-kawan, saudara kita yang ada di wilayah Pandaan dan sekitarnya Pak ya, bagi yang membutuhkan hunian bisa menghubungi perumahan apa namanya Pak? Grand Sasono. Perumahan Grand Sasono. Nah itu nama beliau sendiri ya Pak Eko Sasono pemiliknya. Dengan bagaimana kisah kehidupan yang demikian menarik, mungkin syarat dengan ibrah bagi kita. Semoga istiqomah Pak. Amin. Semoga istiqomah, dan yang paling penting hakikat kita dalam ubudiyah kepada Allah dan istiqomahnya juga yang paling penting. Amin. Demikian, jazakallah khair atas waktunya. Sampean Masya Allah. Nanti dilanjut sesi 2 insya Allah, pembahasan tentang muamalah, bagaimana kita menanamkan ya berbisnis di bidang properti yang syari, yang sesuai dengan syariah insyaallah taala, ini jauh dari riba paling pentingnya. Demikian mungkin Pak, kita ada poin satu Ustaz mungkin. Betul, nah. Mungkin catatan buat saya pribadi, buat keluarga atau yang lain. Nah. Birrul walidain itu sangat penting. Nah. Itu kunci sukses kita. Ayo, sahih. Saya yakin itu. Dan pengalaman-pengalaman ini sebenarnya banyak ya yang merasakan. Kita juga banyak kisah-kisah dari para as-salaf tentang kesuksesan seorang. Selain juga banyak yang menjaga sholat. Yang kedua, faktor birrul walidain. Apalagi kalau mau ditambah dengan tadi berbuat baik kepada sesama. Yani berprinsip khairun nas anfa'uhum linnas Pak ya. Nah, ini poin-poin ini insyaallah mudah-mudahan wala yuzaki ahad, dan kita tidak bermaksud mensucikan siapapun, termasuk jenengan siapapun. Semuanya di sisi Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Suci dan segalanya. Cuman itu yang kita bisa meniru mungkin. Kadang-kadang kita merasa tidak mungkin, tapi ternyata saudara kita mampu, berarti kita pun insya Allah mampu, asal mau mujahadah, bersungguh-sungguh insya Allah. Demikian, barakallahu fikum, dan kepada Pak Eko Sasono, jazakallahu khair atas waktu, dan insya Allah alhamdulillah ya, beliau juga termasuk mensupport kita, yang membantu kita kelancaran dakwah kita, baik dari doa, materi, dan semuanya, kegiatan-kegiatan dakwah kita, Abu Goji Channel dan Pasuruan Mengaji. Semoga ini semua juga menjadi amal jariah beliau. Amin. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.